Baik pemirsa, baku dapat lagi dengan kita Jamal Rahman Irot di podcast Baku Muka TVRI. Dan kali ini kita akan menghadirkan seorang tamu yang luar biasa di podcast Baku Muka ini, di mana saat ini ketika momok tentang sampah, tentang limbah itu menjadi persoalan yang bahkan mengerikan untuk kita bahas ataupun kita lihat di berbagai media tentang bahaya daripada sampah. Nah, ternyata di daerah kita di Sulawesi Utara itu ada seorang aktivis lingkungan, namun dia juga adalah seniman, dia adalah seorang pelukis sampah. Dia melukis dari ataupun membuat karya seni rupa dari barang-barang sampah. Tamu saya hari ini adalah Bung Iin Sami Aji. Apa kabar? Luar biasa. Nah, saya lihat di sini ada kita tampilkan ya, pemirsa, ada contoh-contoh karya dari sampah. Kalau ini dari kepingan CD, nanti sebentar saya tunjukkan juga ada dari puntung rokok, dari bungkus cemilan, bungkusan snack, ataupun bahan-bahan kemasan lainnya itu dimanfaatkan oleh ini. Nah, ini langsung saja motivasinya apa tergerak untuk memanfaatkan sampah menjadi karya seni? Sebenarnya kita karena dari tahun 2000 sudah di Tunas Hijau. Tunas Akhirnya Hijau itu apa? organisasi pecinta alam yang iya. ada di Air Madidi. Oke. Jadi dari situ kita berpikir bahwa memperjuangkan lingkungan bukan hanya kampanye tentang persoalan eh, lingkungan yang lain, tapi bagaimana membuat sesuatu dengan tindakan seperti itu. Memang kampanye itu penting, Ya. tapi juga membuat hal yang lain yang lebih lebih bertambah lagi jadi informasi untuk kebanyakan orang kita pikir penting juga. Jadi kita karena kita suka seni juga, jadi kita membuat seni berbahan dari sampah seperti itu. Ya. Waktu masih ingat enggak karya yang pertama yang ada backing itu karya apa? Tahun 2020. 2020. Iya. Itu bentuknya lukisan tentang apa? Itu tentang yaki Ya, dari bahan plastik. Plastik, ya? Plastik recek, plastik sekali pakai itu. Oh iya. Nah, Bung Iin ini juga, Bung Iin sering saya lihat ya di beberapa kegiatan, baru-baru juga ada kegiatan di tepi pantai ya di Manado, itu ada menampilkan karya-karya ini. Nah, Ya. eh, sebetulnya sudah sejauh mana istilahnya eksplorasi ataupun sudah bahan-bahan apa yang Iin coba backing ini? Untuk beberapa lukisan ini kita sudah bikin dari CD, dari puntung kepingan rokok, CD, kepingan puntung rokok, baru ada kain, Ada sedotan ya, ada sedotan bekas, baru ada juga tutup botol, ya penutup botol, baru ada kain, baru ada apa lagi ya? kemasan-kemasan itu ya, Ya kemasan kemasan snack, sabun. sabun, Ya. mie instan seperti Ya. itu. Nah, yang paling unik apa itu kira-kira? Dari plastik yang berwarna-warni kita pikir karena dia mau komposisikan DP warna sesuai dengan tema, misalnya tema burung yang beberapa jenis warna harus orang Jadi warna asli dari kemasan itu dari ya warna itu karena ini uniknya bahwa di plastik sudah menyediakan begitu banyak warna, kita tidak harus membeli cat lagi untuk membuat satu lukisan yang penuh warna seperti itu. Iya, iya. Nah, sejauh ini dari membuat kerajinan ataupun karya, membuat lukisan, karya seni rupa ini yang berbahan sampah sudah dipamerkan di mana saja? Ada beberapa Kegiatan. kegiatan yang kita sempat ikut, festival-festival pesisir maupun di acara-acara konservasi seperti itu. Baru juga ada pameran-pameran lukisan sesulut. Ya. Kita juga diikut sertakan mewakili dunia sampah. Dinas kebersihan atau semacamnya atau apa? Pernah ada tahu ada upaya ini. Maksudnya instansi pemerintah. Mungkin waktu di festival Kuala Girian Uh-uh. ada beberapa instansi yang sempat berkunjung dan sudah sempat lihat. Kalau Ya. untuk lain apa tanggapan mereka? tanggapan mereka bahwa ternyata di Sulut ada seperti itu dan di Sulut ada baru ternyata ini sesuatu yang sampah tapi bisa digunakan sebagai lukisan, itu menarik seperti itu dan mungkin dari situ kita pikir ada orang cukup tersadarkan ataupun nanti mereka ajak berkolaborasi untuk melakukan kampanye juga di sekolah-sekolah atau di instansi. Tapi ada beberapa yang belum sempat diajak. Tapi sempat bercerita dan bahwa nanti boleh mau kolaborasi begitu. Ya, ya. Oke, kalau seniman itu kan dia berkarya dengan
pengetahuan saya maupun pengalaman saya ya, berkesenian itu kan tidak menghitung berapa yang nanti cashbacknya dia dapat dari karya ini, berapa rupiah nanti dia akan dapatkan. Nah, waktu Bung In memulai, apakah seperti itu? Sempat terpikir juga bahwa Bisa jadi duit ini. bisa jadi duit Ya. seperti itu, Dang. Tapi kalaupun tidak, itu jadi kebanggaan bahwa nanti kita bisa kita bisa bawa ini kemana-mana. Kalau misalnya dari event-event kita bisa bawa untuk kampanye tentang lingkungan. Iya. Entah dia mau laku atau tidak, kita belum pikirkan sih sebenarnya. Dari tahun 2020, sekarang sudah sekitar berapa ratus? Sudah ratus? Belum. Karena kita konsep awal sebenarnya kita mau membuat ini semua dari bahan bekas. Oh. Jadi penyediaan bahan bekas itu kan apa yang tersedia itu yang kita bikin. Tapi ada beberapa untuk sekarang yang kita tampilkan. Memang kita mau coba menyediakan bingkai. Akhirnya bingkai harus beli. Tapi kalau ada beberapa lukisan sama dengan sana itu tanpa bingkai ya? Iya, walaupun ada bingkai tapi semua dari bahan bekas. Oh iya. Nggak dibeli seperti itu, Dang. Oh, kalau ini frame ini beli ya? Ya, iya. beli. Oke. Dari sekian boleh berapa? 50-an karya sudah ada? Belum sampai. Belum sampai ya? Iya. Kenapa tidak sengaja untuk cari sampah di tanpa sampah misalnya? Sebenarnya kalau kita mau melebar sampai ke mana-mana sebenarnya nggak mampu. Nggak mampu. Keterbatasan tenaga, Iya, waktu. tenaga. Karena cuma kita sendiri kan. Jadi walaupun kita mau melebar kemana-mana, memang nggak mampu mau mencoba sampai ke situ. Oh, begitu. Jadi kita perdayakan apa yang ada. Baru dari lingkungan yang terkecil yang kita bisa kelola membuat lukisan ini. Jadi cuma sampah-sampah yang Iya, di seputaran sekretariat ataupun kalau kita jalan camping dan segala macam ada beberapa yang kita lihat menarik kita bawa pulang. Pernah enggak so dapat ide kita mau cari sampah yang ini. Kong cari-cari lama baru dapat. Sempat Apa, karena dari bahan apa itu? misalnya sama dengan kaleng ada DP penutup itu yang Oh iya. minuman kaleng kan ada DP itu baru penutup botol. Biasa kan mau cari yang warna hitam atau mau cari yang warna merah. Jadi berburu itu bisa misalnya berhari-hari itu. Bisa. Makanya kadang membuat satu lukisan kalau yang besar bisa dengan berminggu-minggu kelar, bisa berbulan-bulan. Iya. Karena menyesuaikan dengan bahan yang tersedia. Iya. Kalau yang bahan so tersedia itu lebih gampang. Satu hari bisa kelar karena semua so ada. Iya. Dari puluhan karya itu so ada yang membeli. Sudah ada. Sudah ada beberapa ya. Ya, sudah ada. Boleh tahu cara untuk belinya, apakah langsung ditaruh harga misalnya di pameran langsung ditaruh biasa pameran karya seni itu si perupanya itu atau pelukisnya itu sudah mencantumkan RP sekian. Biasa begitu atau karena baku ator? Iya bisa baku ator. Ada beberapa yang kita memang so taruh dulu supaya kita sudah ingat-ingat dong. Misalnya supaya nak melupa. Iya. Jadi beberapa lukisan kita memang so taruh harga. Taruh harga mar di buku. Jadi nanti dia bisa berubah kapan saja. Iya. Kalau kita temannya beli ya kita pasti kasih kurang atau begitu gitulah. Mulai dari juta atau ratusan ribu? Belum ada juta sih, masih ratusan ribu. Masih ratusan ribu. Pemirsa, nanti sebentar karya-karya yang lain ini sudah di sini. Kita mau kasih tunjuk yang dibilang Bung Iin ini tidak ada yang juta, cuma ratusan ribu. Padahal banyak karya-karya dahsyat yang menurut saya, menurut kacamata saya melihat karya seni rupa ya. Dan memang karya seni itu, karya seni apapun ya, memang sebetulnya dia unlimited ya, tidak ada batas untuk menentukan harga. Tadi tergantung mood ataupun tergantung teman, tergantung sentuhan batin. Kalau batinnya Bung Iin ini tersentuh, harganya bisa murah. Tapi kalau cuma kisaran puluhan sampai ratusan ribu, ya tidak ada istilahnya tidak membuat Bung Iin menjadi kaya. Tidak akan. Kita tahu dari informasi-informasi ada yang seniman itu ada karyanya yang sampai miliaran rupiah. Lukisan memburu celeng Joko Pekik, pelukis Jogja ya, itu 1, sekian miliar laku satu buah lukisan, tapi lukisannya memang agak besar. Nah, tapi mungkin orientasinya memang artinya beliau memang hidup matinya sudah di situ.
Nah, Artinya ingin saya gali, aktivitas Bung Iin ini apa selain membuat karya seni? kalau seharian ya untuk kerja kita bergunting rambut. Barbershop gitu ya? Ya, Tempat pangkas rambut. iya, begitulah. Istilahnya. Kalau kerennya barbershop ya. Kerennya. Nah. Kalau di PE lokal tukang tukang gunting gunting. rambut. Tukang gunting. Nah. Jadi seperti itu. Jadi untuk menopang kita PE seni ini ya kita mau modal sendiri Iya seperti kan, itu. kan butuh selain modal istilahnya untuk bingkai ataupun untuk mencari sampah-sampah tertentu yang memang harus ditemukan untuk bisa match dengan warna yang dicari atau bentuk yang dicari. Itu kan butuh waktu dan tenaga. Nah, sementara ini belum bisa dijadikan sumber penghasilan yang rutin. Iya. Lakunya kita nggak tahu apakah sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan, Sometimes, 1 tahun nggak ada yang laku, begitu. Ya. Nah, berarti kan memang harus istilahnya survive ya. Ya, survive. Nah, cara survive-nya tadi itu ya, di pangkas rambut. Ataupun ada undangan-undangan untuk membahas atau memberi bagaimana cara membuat ini, kita datang biasa dihargai seperti itu, Dang. Dari panitia yang mengundang seperti itu. Oh, jadi bisa jadi narasumber juga di narasumber, diskusi begitu ya. Atau di sekolah-sekolah bagaimana membuat ini. Jadi mentor juga. Iya, jadi begitu. Ada beberapa sekolah yang sudah. Oh, begitu. Itu anak-anak yang belajar atau guru-gurunya? Anak-anak. Anak-anak. Iya, anak-anak belajar. Jadi orang bawa sampah, baru disediakan papan-papan yang dari sekolah, baru nanti diajarkan bagaimana cara membuat. Jadi nanti adik-adik buat sendiri sesuai dengan gambar yang orang suka seperti itu lah. Nah, membuat tutorial itu sudah dibuat tutorialnya secara terstruktur atau cuma sharing-sharing lisan langsung sharing lisan ya. Belum dibuatkan belum coba merumuskan tutorial secara tertulis belum ya? Belum. Ini kita lihat ini ada satu karya lukisan ini burung ini kalau kelihatan burung ya. Boleh Bung Iin spill dulu ini dari bahan apa? Ini dari beberapa sampah plastik ya? Ya, sampah plastik. Ada snack, ada mie instan. Mungkin itu. Yang kecil-kecil ini apa ini? Itu dari snack atau mie instan? Snack ya? Ya, snack. Ini yang hitam? Yang hitam. Plastik. Ya, plastik, tapi kresek. Dari pembungkus kopi. Oh, kopi, ya. Kopi kemasan ya. Kopi kemasan. Ya. Ini pemirsa salah satu contoh. Mudah-mudahan ini terlihat bagus karena maksudnya karena sudah dipakai kaca tuh ini. Ini kita pantul tapi mudah-mudahan di kamera ini bisa tampak bagus. Ini salah satu karya Bung Iin. Tidak juta berarti ya. Karena tadi bilang enggak ada yang juta. Berarti enggak nyandak sampai 1 juta dari harga ini kalau dijual di pameran. Ratusan ribu ya. Ada yang berminat pemirsa boleh kontak Bung Jamal sekaligus jadi broker lukisan. Ya, yang ini unik sekali ini kita lihat. Ini dari apa ini? Rupa dari masker ini? Ya, dari masker itu. Nah, prosesnya bagaimana ini? Prosesnya habis masker bekas dicuci dulu, baru dikeringkan, baru dibuat. Ini berarti pakai lem ya? Ya, pakai lem tembak. Lem tembak. Oke, ini penyu. Ya, penyu. Nah, prosesnya berapa lama? DP proses ini kalau yang begini bisa 1 hari. Ini lebih gampang menemukan ininya. Ya, bahannya gampang didapat. Kan bahannya sudah ditabung-tabung dulu. Iya, masker juga. Ya. Yang masker bekas ini 1 harian bisa selesai. Tapi setelah dicuci dan dikeringkan baru bisa 1 hari. Ya. Nah, kalau bahan-bahan yang lain juga masih nanti orang spill sebentar. Masih banyak juga ada yang dari tutup botol, ada yang dari sedotan, ada dari puntung rokok. Ini menurut saya sebuah langkah yang sangat berarti, sangat luar biasa ya dimulai oleh satu orang yang tentunya harusnya ini menginspirasi. Nah, inspirasi banyak orang. Nah, sejauh ini selain tadi masuk ke sekolah-sekolah, masuk ke mungkin diskusi-diskusi dengan komunitas, organisasi ataupun
instansi-instansi pemerintah. Feedback apa yang Bung Iin dapatkan? Respon apa? Kan pasti macam-macam. Ada yang cuma sekedar begitu, ada yang terpanggil kok mau coba-coba baking. Nah, responnya macam-macam. Responnya macam-macam. Dan sama dengan awal kita bilang bahwa terkejut bahwa di Sulut ada baru ada cuma di Jawa yang baru ada diskusi-diskusi kecil di mana orang bertanya kenapa semua gambar paling banyak gambar satwa seperti itu gambar orang atau muka-muka orang hanya sedikit seperti itu. Jadi di situ ada DP pembicaraan singkat seperti itu. Supaya orang ternyata selain kita bisa menyelamatkan lingkungan, kita juga mengkampanyekan tentang penyelamatan satwa yang endemik yang ada di Sulawesi atau dunia. Itu pertanyaan selanjutnya itu. Objek-objek yang diangkat ini kan paling banyak satwa ya. Iya, satwa. Nah, berdasar motivasinya apa? Tadi bilang misalnya satwa yang dilindungi. Misalnya apa? Misalnya sama dengan yaki kan? Yaki hitam, makaka nigra di bahasa ilmiah, baru ada burung tahun, burung serigunting. Ini burung apa ini? Ini kita selalu lupa di nama ini. Ini paru bengkok, bukan? Bukan. Dia kan ada yang burung tahun, tapi ini ada di jenis satu lagi. Oh, mirip rangkong. Ini rangkong. Tapi di nama kita lupa. Bukan rangkong ya? Iya, bukan rangkong. Tapi rangkong ada. Ada sana, rangkong sana. Oh iya, ada. Oh iya. Tapi mungkin masih satu ini. Iya, yang ada cuma ada di Sulawesi seperti itu. Nah, motivasinya apa? Satwa-satwa itu. Satwa paling rentan dengan keberadaan manusia ataupun soal sampah saja. Dia berdampak buruk bagi lingkungan seperti itu, Nah, kalau di rantai ekosistem itu kan rantai makanan itu kan saling memangsa supaya terjadi kehidupan ya. Nah, ternyata di terakhir itu predator yang paling ditakuti itu sampah. Sampah yang dihasilkan oleh manusia. Iya. Berarti manusia predator tertinggi. Iya, seperti itu, Jadi itu jadi kita harus bertanggung jawab, Kita sebagai manusia, sebagai pecinta alam yang besar di dunia lingkungan, jadi dengan kesadaran yang tinggi ya mulai mengkampanyekan tentang mereka. Karena siapa tahu lewat begini kita bisa mewakili atau bisa bersuara tentang keberadaan mereka juga harus dilindungi seperti itu. Kalau penyu, semua jenis penyu sudah dilindungi dan termasuk apa-apa yang terkait dengan penyu, DP telur, DP habitat, DP cangkang nih boleh bikin gelang atau aksesoris apapun seperti itu, karena mereka penting buat terumbu karang dan laut. Nah pengetahuan itu Bung Iin dapat dari mana? Apakah ada kuliah kelautan atau pertanian, lingkungan hidup, IPA, jurusan apa? Ada kuliah di mana ini sekolahnya? Ini sambil saya coba. Kebetulan nyenak kuliah ini. Nah, pengetahuan itu karena pecinta alam ya. Ya, pecinta alam, jadi sering dapat undang untuk membahas tentang ini. Jadi belajar ya. Kita datang dan belajar. Ternyata banyak juga yang kita belum tahu dan akhirnya bisa tahu seperti itu. Ya. Nah, kalau lanjut lagi di objek-objek yang diangkat ini yang paling banyak tentang satwa-satwa liar ini. Sudah sejauh mana kalau mungkin lihat kesadaran orang yang kita pernah dengar yang lalu ada kampanye Malo Makang Yaki. Pernah dengar mungkin pernah. Atau terlibat di mendukung teman-teman yang mengkampanyekan itu. Teman-teman juga. Iya, teman-teman juga kan. Nah, salah satunya teman saya juga namanya Denny Tarore. Dia gencar juga, dia fotografer dan juga aktivis lingkungan. Dia mengkampanyekan tentang Malo Makang Yaki. Karena yaki sudah dilindungi ya, maka kan sudah. Semua jenis yaki. Kalau di Sulawesi Utara cuma Makaka nigra ya. Iya. Kalau di Sulawesi kan macam-macam. Ada beberapa jenis. Kalau di sekaligus coba mengingat. Kalau di Sulawesi Selatan Makaka heki atau apa ya? Iya kan? Beda. Kalau tidak salah seperti itu. Bukan monyet yaki. Kalau yaki cuma di Sulut kan? Yaki. Dia masuk keluarga makaka tapi beda spesies. Kalau yang di sini yang yaki hitam berjambul. Kalau di sana mungkin di pejambul tidak terlalu bagaimana. Atau tidak terlalu hitam. Ada di Iya. Nah, kalau apa istilahnya satwa-satwa satwa-satwa liar yang endemik Sulawesi Utara itu yang sudah diangkat
di lukisan apa? Tarsius Tarsius sudah sudah ada ya? Tarsius Dari baru bahan apa? Kuskus. Oh, ini Tarsius kuskus. dari plastik juga, tapi sudah ada yang beli seperti itu. Oh, Moriaki, baru burung rangkong, baru burung ini, baru itu penyu. endemik Sulawesi Utara. Ya, baru ada apa? Burung sampiri Burung sampiri ada tapi nggak sempat bawa. tutup botol? Itu burung kepala burung rangkong. Oh, bukan burung Iya, sampiri ya. bukan. Burung sampiri sudah laku. Ada tapi tidak bawa. Oh, iya. Ada beberapa yang tidak bawa. Iya, iya. Baru ada burung raja udang, Iya. baru ada itu memo, baru maleo. Maleo baru ada burung. Maleo endemik Sulawesi, Kang. Iya, Endemik Sulawesi baru dia. burung pita. Iya, iya, iya. Paling banyak diburu fotografer. Ya. Nah, berkarya seni ini kan istilahnya ada keterbatasan tadi soal waktu, harus mensiasati dengan istilahnya mencari nafkah keseharian. Bung Iin jadi tukang pangkas rambut atau kerja itu sendiri ya. Iya. Memang single factor berarti ya. Kerja atau bikin ini? Ya, bikin karya-karya ini dan untuk usaha gunting rambut itu dengan teman-teman atau Sendiri. Ya. Usaha sendiri, Iya. maksudnya single factor Iya. ya. Nah itu kan motivasi yang sudah maksudnya butuh motivasi yang sangat kuat untuk meluangkan waktu untuk membuat yang begini-begini yang nin tahu DP harga berapa, nin tahu kapan mau menghasilkan ini, begitu. Nah, kita ingin bertanya secara idealis, apakah ini cuma dianggap sambil-sambil atau ada sesuatu yang sangat berarti? Kenapa harus bikin ini? Kenapa tidak fokus saja di mata pencaharian misalnya? Kita pikir ini bagian dari kita pe tanggung jawab. Jadi selain kita mensponsori kita pe diri dan kita pe perjuangan, salah satu perjuangan ini, kita pikir itu sesuatu yang lebih dari sekedar uang. Iya, lebih dari sekedar uang. Gitu. Karena mau dapat uang di Nyanda ada kebanggaan tersendiri. Karena hari ini dengan datang di sini bicara cerita tentang ini, kita pikir itu sudah bagian dari kita kita pe kesenangan seperti itu, Dang. Ya. Artinya manfaat atau faedah yang didapatkan itu tidak sekedar rupiah ya, tidak sekedar cashback yang didapatkan, tapi value atau nilai kebahagiaan ataupun kesenangan ataupun kegembiraan yang ketika orang mengapresiasi ini itu sudah merupakan satu nilai yang berarti. Nah, kembali lagi ke objek-objek yang diangkat, kan pasti media sampah, kemudian media atau aplikasi melukis itu kan, teknik melukis itu kan pasti ada keterbatasan, tidak semua gagasan atau ide itu bisa dituangkan lewat sini. Nah, saya juga tahu Bung Iin ini berkarya lewat musik, lewat membuat lagu-lagu. Nah, itu apa motivasinya? Sama dengan ini? Sama kita. Berarti lagu-lagunya lagu-lagu tentang lingkungan tentang satwa juga. Jadi kita pikir menyadarkan orang lain yang belum tahu itu lewat macam-macam kreasi atau kreatif atau karya seperti itu, Dang. Mungkin orang akan sadar lewat lukisan, sampah, atau mungkin orang akan sadar dengan mendengar musik, atau orang akan sadar dengan nonton film atau baca buku, macam-macam orang Jadi apa yang kita bisa itu yang kita backing supaya nanti orang lain juga bisa jadi bagian dari perjuangan ini. Nah, luar biasa ini, multi talenta juga Bung Iin. Bahkan saya pernah di satu kegiatan saya lihat Bung Iin ini main membuat panggung boneka. Ya, ada dengan teman-teman. Iya, jadi itu live ya atau dubbing? Live. Jadi live. Ininya suaranya bukan direkam dulu ya. Bukan direkam. Live ya. Live. Nah, ini juga nah sudah lama juga menekuni panggung boneka. Panggung boneka mungkin 9 tahun lebih, tapi itu kan tidak rutin. Nanti ada event-event tertentu baru ada yang panggil juga baru ditampilkan. Nah, ide-ide yang diceritakan kan itu kan isinya cerita kan, cerita. Ya. Itu apa? Apakah juga ada nyambungnya dengan ini objek-objek ini yang diangkat? Kalau baru-baru kalau untuk cerita karena disesuaikan dengan boneka yang tersedia, jadi masih seputar penyu, penyelamatan
kampanye tentang penyu. Berarti ada teman-teman juga tentang burung. Belum, karena itu keterbatasan boneka. Kan kalau mau bikin cerita disesuaikan dengan boneka. Iya. Nah, kalau mau bikin boneka, mau cerita burung, berarti orang harus sedia boneka tentang burung. Iya, berarti nyambung ya. Maksudnya Iya. objek-objek Oh, yang diangkat baik di lagu, baik di panggung boneka maupun yang lukisan dari sampah ini, berarti sejalan dengan idealismenya Bung Iin ya untuk konservasi alam, untuk menghalau bahaya sampah dan lain-lain ya. Sambil orang bicara objek yang diangkat oleh Bung Iin, kita mau suka spill lagi yang lain. Itu ada yang dari bahan apa ini? Ini dari puntung rokok. Oh, puntung rokok. Tunggu. Nah, mudah-mudahan anda lewat ini di kamera ini, biar nanti orang kameramen yang atur. Ini dari puntung rokok banyak sekali ini, Bung Iin. Ya lumayan. Boleh Ratus. berapa ratus? Hampir 1.000 tuh ini no. Iya, nyak reken. Tidak dihitung ya. Ya. Nah, ini kalau buatnya berapa lama ini? Kalau ngumpulnya lama. Lama kumpul. Batabung ini lama. Karena kebetulan kita nyak merokok tuh, jadi ada beberapa. Oh, Bung Iin sama dengan saya berarti tidak merokok. Jadi kita pungut jadi kita menyediakan tong-tong untuk ini. Oh, botol-botol, jadi kalau minta sumbangan. Iya, jadi kalau misalnya dorong merokok, dong nak buang sembarang, dong tabung, dong taruh situ, nanti kita yang bersihkan dan buat seperti ini. Di sekretariat tuh nasi Iya. Oh iya. Ataupun ada beberapa teman juga yang tahu, dorang simpan di dalam botol, nanti kalau dong pesiar ke secret, dong napain. Nah, mulai merencanakan sampai terkumpul semua puntung rokok ini berapa? Kebetulan 1 tahun? Enggak juga. Dari dapat ide kita mau backing dari puntung rokok, mau backing penyu. Dapat ide dari pertama penyu. Ini apa penyu? Iya, penyu. Penyu dari puntung rokok. Nah, sampai tak kumpul tuh puntung rokok berapa lama? Berbulan-bulan ya? Ya, berbulan-bulan. 5-6 bulan ada. Boleh. Nah, baru gas. Baru gas. Baking. Nah, baking berapa Baking minggu? Ini karena kita cicil, enggak di 1 hari full. Iya, jadi berapa minggu? Ini mungkin 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Sketsa dulu atau langsung? Ya, sketsa. Gambar sketsa Iya, dulu sketsa kan? dulu. Oh, iya. Oke. Nah, orang lanjut cerita puntung rokok ini. Kita pernah baca-baca itu jadi jenis-jenis sampah anorganik ya. Ini masuk anorganik kan? Iya. Nah, itu beda-beda masa untuk dia bisa diurai di alam itu. Oh, iya. Yang botol plastik ini berapa ratus tahun, yang puntung rokok juga mungkin ratusan tahun. Nah, ketika Bung Iin bersosialisasi ataupun ikut pameran ataupun datang di sekolah-sekolah tadi diskusi dengan teman-teman, itu pengetahuan tentang itu diangkat juga. Diangkat juga. Karena kita pikir juga ini hanya salah satu solusi. Padahal sebenarnya ada banyak solusi yang sudah diciptakan manusia. Tapi memang ada di beberapa daerah dan negara seperti itu, dan sangat luas. Ini masuk di apa ini? Kan dia ada reuse, reduce, recycle. Ini bisa reuse ya, digunakan kembali tapi dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk seni. Iya. Betul. Ini solusi terakhir yang bisa tolong ciptakan. Sebenarnya untuk mencegah sampah sampai ke orang pediri, ke lingkungan terkecil di rumah ataupun di sekolah, ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Sebenarnya seperti botol air, kita bisa menggunakan botol air sendiri. Tumbler ya istilahnya. Tumbler, baru sedotan, boleh beli sendiri sedotan yang stainless, baru tas belanja itu boleh dari kain, seperti itu dong. Tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai, sedotan sekali pakai, ataupun botol-botol air mineral dimanapun karena orang semua menyediakan sendiri. Jadi kita pikir kesadaran itu yang harus dibangun sebelum orang masuk ke tahap ini, seperti itu dong. Karena ini kan hanya alternatif terakhir atau solusi terakhir yang bisa orang ciptakan. Ketika ini harusnya perilaku dulu kan, sampai perilaku selesaikan dulu sebagai kontributor sampah, sebagai penghasil sampah yang setiap hari. Tuh kita pernah baca per orang itu bisa ada angka minimalnya itu per hari kalau dia produksi sampah. Pernah kita dapat baca kok, tapi kita selalu lupa apakah 2,5 kilo atau 200 gram per hari per orang. Jadi sudah ada penelitian itu yang menghitung itu. Menghitung bahwa misalnya kita dari bangun pagi kita coba
ada buka pembungkus sampo misalnya seberapa gram itu. Nah, ada yang meneliti ditimbang dia bisa menghasilkan 2 kilo ya? Iya, satu orang misalnya 2 kilogram atau 200 gram minimal kalau tidak salah. Begitu. Pasti ada sampahnya. Iya. Begitu. Biar orang cuma tidur-tidur. Iya. Pasti misalnya dia tidur-tidur tapi dia makan makanan yang ada pembungkus plastiknya misalnya. Instan. Sekarang tetap dia menghasilkan sampah. Zamannya instan. Nah, karena jadi itu perilaku, perilaku kan. Apa Jadi apa? Orang memang harus berhenti sebelum memang ini, karena ini sangat mengancam bahwa ini akan kembali lagi ke torang dalam bentuk yang berbeda, yang sangat mengancam. Mikroplastik dan nanoplastik itu setelah berproses dengan alam ratusan tahun, dia akan kembali dalam bentuk yang sangat kecil-kecil yang bisa dilihat oleh mata. Nah, itu yang sangat berbahaya. Jadi racun. Iya. Banyak sekali penelitian yang sudah bicara bahwa konsumen paling banyak makan mikroplastik itu orang Indonesia karena paling banyak mengkonsumsi makanan laut. Oh. Nah, jadi kalau bicara makanan laut berarti ikan dan lain-lain seperti itu, Dan. Karena itu sampah sudah berproses dengan lama di laut akhirnya menjadi mikroplastik atau lebih kecil lagi nanoplastik tadi. Gitu. Jadi DP bahaya itu. Jadi memang walaupun sekarang lo bilang ini zamannya plastik, apa terhindarkan. Iya, apa tetap ada plastik. Tidak mungkin menghindar dari plastik. Apa boleh buat ketika itu memang betul, setelah terakhir orang bisa ciptakan ini solusi, tapi dengan berpikir membatasi apa meminimalisir ya penggunaan, mengurangi sebagai tadi kontributor penghasil sampah per hari itu bisa diminimalisir. Iya, seperti itu. Kalaupun dia sedikit ekstrim, dia akan berhenti pakai sampo, pakai odol, pakai sabun, karena untuk menghindari di balik itu semua ada plastik, ada barang-barang yang nggak bisa didaur ulang atau nggak bisa dicerna oleh bumi seperti itu. Jadi memang harus begitu. Iya. Apa nilainya itu? Kira-kira kalau kesadaran dari orang itu apakah sangat berarti itu? Kalau orang per orang sudah mulai sadar meminimalisir DP sampah, tapi kan tidak semua orang seperti itu. Nah, menurut Bung Iin sendiri, artinya idealisme, keyakinan Bung Iin sendiri. Kita pikir kalau sudah ada beberapa orang yang mulai walaupun masih kecil, kita pikir itu sudah sangat berdampak. Karena nanti dia akan berdampak lagi buat DP keluarga paling terkecil. Orang kan ingin tahu setiap orang berproses bagaimana menjelaskan soal ini. Ada kan menjelaskan lewat tindakan, ada menjelaskan lewat bicara. Ada kita sampo dia yang punggu. Akhirnya kita sama dengan datang peleng secara langsung. Begitulah. Nah, kita pernah dengar juga slogan-slogan yang Bung Iin pernah coba ciptakan kita pe sampah, kita pe tanggung jawab. Ada dapat bagaimana itu kata-kata itu? Spontan? Ya, kebanyakan spontan ataupun dari bermacam informasi yang terima akhirnya bisa terbentuk tata bahasa yang singkat, padat, jelas gitu. Apa maksudnya kira-kira? Jadi menyelesaikan persoalan sampah dari diri sendiri seperti itu, Dan. Ya. Menyelesaikan. Karena sebelum ke orang lain kita belum kelar ini. Jadi kita dulu selesaikan tapi sampah, tapi urusan. Kita urusan. Tapi tanggung jawab. Baru orang lain. Baru bilang, nganali ada tanggung jawab. Iya, seperti itu. Kita sampah tapi tanggung jawab, ngana sampah, ngana tanggung jawab. Kalau setiap orang begitu sudah selesai ini. Teknologi penanganan sampah yang ada di kota-kota kabupaten yang ada di Sulawesi Utara. Kalau untuk sempat ikuti ya. Bagaimana pemerintah teknologi yang disediakan oleh pemerintah ataupun sistem pengelolaan kan dia bisa berupa teknologi, bisa berupa sistem, begitu atau DP cara. Sejauh ini, bagaimana? Kalau tapi daerah sih belum. Kecuali ada beberapa orang yang mungkin sampai ke bisa mendaur ulang segala macam, mungkin ada beberapa kelompok. Berarti masih sebatas kumpul angka buang. Iya. Kalau penanganan sampah begitu kan, suruh kumpul, pi angka, kompi buang. Iya. Baru sampai situ. Walaupun sudah dipisahkan dari rumah ke rumah, misalnya sampah plastik ini, sampah buah ini, tapi setelah dimuat di mobil sampah tetap sama, dicampur. Dicampur karena trompe oto juga kan DP kas ada cuma satu. Iya, hanya satu. Cuma satu begitu kan? Iya, cuma satu begitu. Jadi tetap di dalam tak campur dia. Nah, kalau di tempat di negara-negara yang canggih yang Bung Iin ikuti, bagaimana dorang sederhana bagaimana menghindar dari cuma kumpul angka kong buang.
yang dorang instansi backing. So luar biasa sih kalau negara-negara maju sama dengan Singapura, Ah, ah. Jepang atau Swedia atau beberapa negara yang lain. Jadi kita pikir, ketika sampai di TPA, dan TPA itu kan sebetulnya ini mindset ya. Iya. Itu jangan dipahami sebagai tempat pembuangan Iya. akhir, tapi tempat pengolahan Pengolahan akhir. akhir. Gitu. Atau jadi itu TPS. diproses lagi, Iya. bisa dijadikan bahan barang lagi. Iya, Seperti nah itu. untuk bisa itu TPS itu berfungsi sebagai tempat pengolahan sampah, bukan tempat pembuangan sampah. Berarti kan untuk bisa menjadi tempat pengolahan sampah, berarti sampah yang ada di situ sudah dipilah Iya. supaya lebih gampang mengolah kan? Iya. Gitu. Nah, pemilahannya itu dari rumah. Seharusnya itu sudah dari rumah. Nah. Dan kalau kita pikir kalau dari rumah pun ketika orang dapat bahan yang organik, itu kenapa harus dibuang? Itu bisa dijadikan boleh pupuk jadi di rumah, kompos ya? boleh ditaruh di taman atau di bunga-bunga di rumah. Jadi yang kita buang nanti memang barang-barang yang sudah bisa kita pergunakan dalam bentuk apapun, Dang. Tapi nanti di TPA bisa diolah, misalnya botol-botol, misalnya orang kewalahan untuk mengolah botol plastik. Jadi mungkin siapa tahu di TPA ada orang yang olah lagi. Karena kan pasti ada yang pembeli botol-botol begini. Tapi kalau orang mau bikin lukisan botol begini kan, bikin lukisan apa ya belum terpikirkan. Iya. Iya, ya. Tapi maksudnya ini kan harusnya berjalan bersamaan, secara paralel. Ini Bung Iin upaya untuk reuse, untuk menggunakan kembali ini sampah-sampah ini. Kemudian upaya instansi untuk tidak hanya sekedar kumpul angkut buang, tetapi juga ada penyadaran ke masyarakat untuk memilah sampahnya, untuk sampah yang organik misalnya diolah sendiri, dikumpul gitu supaya tidak jadi limbah. Kemudian kulit buah sekarang ada lagi tren ekoenzim. Nah itu nanti sebentar berikut orang akan ada pakarnya ada pakarnya. Kita mau hadirkan pembicara khusus yang bisa menjelaskan itu dari segi pemanfaatan sampah-sampah organik. Nah artinya berjalan bersamaan ini harusnya. Ini semua langkah upaya-upaya ini harusnya berjalan sekaligus. Kalau cuma kita sendiri nggak mampu. yang baking lukisan berapa banyak boleh mau dapat atasi itu sampah yang nggak mampu. Sambil bercerita kita mau suka spill lagi yang kita penasaran mau kasih tunjuk Pak pemirsa ini yang dari sedotan. Karena banyak ini sampah-sampah sedotan. Nah, mudah-mudahan dapat lihat di kamera ini. Nah, ini model ini objeknya ini Yaki Makaka Nigra. Kebanggaan Sulawesi Utara. Ya, dan Yaki ini sudah dilindungi ya? Ya, memang sudah dilindungi. Dan DP ancaman kepunahan itu karena diakibatkan oleh apa? Kehilangan hutan kemudian perburuan ya. Dimakan ya. Kalau sejauh ini yang mungkin tahu dimakan, baru ada juga yang suka pelihara. Betul. Padahal sangat berbahaya juga untuk dipelihara karena dia menjangkitkan ada rabies penyakit zoonosis seperti itu. Ya. Nah kita lanjut lagi. Kita penasaran tentang dari tahun 2020 Bung Iin memulai untuk lukisan sampah ya atau menggunakan bahan-bahan sampah. Tapi kampanye Bung Iin ini kan sudah sebelum itu kan sejak bergabung di dunia pecinta alam kan pasti sudah di mana-mana. Kemudian mencipta lagu juga duluan ya, bikin lagu tentang alam, tentang konservasi. Lebih dulu bikin lagu daripada bikin lukisan kan? Bikin lagu, artinya upaya-upaya itu sudah dilakukan dan sudah bicara di mana-mana, sudah ditampilkan di mana-mana. Ada pihak yang tertarik untuk mensponsori enggak? Pernah ada enggak yang bicara, kita sponsor? Ada, kalau istilah teman-teman seniman, orang kaya gila. Ada enggak orang kaya kong gila-gila onak? Ngana pe satu lukisan ini nyandak 1 juta tuh. Kita borong misalnya begitu, kong torang pi bawa di mana begitu, kong kita pamerkan. Ada enggak yang pernah? Belum ada yang belum pernah tabakusua dengan orang kaya gila kan? Belum.
atau orang cinta lingkungan sekali Iya. bahwa ini penting untuk dikepanyakan kemana-mana. Iya. Makanya kita suka hadir ke acara apapun yang kita rasa hadir atau mau undang, kita pasti pergi karena siapa tahu DP ketemu di situ, Dang. Iya. Nah, kalau misalnya apa yang tadi yang kita bilang semacam orang yang mendukung atau mensponsori pameran atau apa, belum juga ketemu ya. Belum, tapi ada beberapa teman yang sudah tawarkan bagaimana kalau bikin pameran tunggal. Pameran tunggal yang pameran memang bukan untuk hanya nebeng di acara orang. Kalau kemarin kan istilahnya bukan kegiatan pameran lukisan itu. Itu ada kegiatan lain yang Bung Iin diberikan space, diberikan ruang untuk berpameran di situ. Maksud saya bukan seperti itu. Memang pameran tunggal. Iya. Ada beberapa teman yang usulkan sih sebenarnya. Cuma kita sendiri yang belum siap. Kita lebih nyaman acara-acara bersama seperti itu, Dang. Jadi ada beberapa orang, beberapa seni yang ditawarkan seperti itu. Kita lebih nyaman begitu daripada pameran tunggal. Karena pameran tunggal kan memang misalnya Harus siap 1 minggu jiwa harus siap total di situ, Iya. nggak bisa kemana-mana tuh. Iya. Nah, kalau ini kan cuma sama dengan lalu kita Paling ikut 1-2 hari, paling lama 2 hari. Iya, paling lama lalu kita 3 hari. 3 hari. Iya, 3 hari. Jadi kita bisa bertotal. Kalau 1 minggu nggak mampu. Iya. Karena kan Bahkan pameran tunggal itu ada yang 1 bulan. iya seperti itu. Ada yang Jadi itu. karena kan DP apresiator itu orang yang datang ke pameran itu kan tidak dalam 1 hari Iya. ratusan orang datang gitu. Makanya perlu waktu yang lama. Nah, kan kita juga tahu ada harga-harga karya seni itu yang fantastis harganya. Kenapa tidak atau mungkin nanti di pameran tunggal ya? Ada enggak terobosan untuk atau belum terpikir ya? Belum terpikir. Untuk mau kasih viral, kita mau coba misalnya ini lukisan tamu kasih harga 500 juta. Iya, viral tuh pasti. Iya. Begitu. Masa lukisan sampah semahal itu? Iya. Gitu. Belum terpikir. Belum ya? terpikirkan. Nah, mesti coba itu. Kita memang begini loh. Iya, artinya Bung Iin fokus berkarya aja kan Iya. sekarang. Apalagi yang Bung Iin so coba masuk di sekolah-sekolah, pameran, apalagi kira-kira yang Untuk hari ini baru sekarang acara ini. talk show di Iya, TV ya. Baru TVRI luar biasa TVRI luar biasa. Nah, artinya upaya-upaya untuk membuat karya ini harus juga ada upaya lainnya untuk menyadarkan orang. Iya, begitu. Jadi seiring Iya. berjalan. Karena ini cuma solusi terakhir dari banyaknya solusi yang sudah diciptakan orang-orang, dan kita pikir supaya menginspirasi anak muda juga untuk lebih bergerak. Karena kalau kita sendiri nggak mampu, karena orang bisa memperjuangkan lingkungan dalam bentuk kerusakan yang begitu banyak. Kita pikir itu harus semua orang bergerak, nggak hanya sendiri-sendiri. Betul. Nah, kalau teman-teman di komunitas sudah sejauh apa terimpresi, terkesan dengan pasti semuanya terkesan, tapi kemudian kan dia ada istilahnya terkesan, kemudian tersadar, kemudian terpanggil untuk melakukan sesuatu. Nah, so ada di tahap mana nih teman-teman? Masih komunitas? tersadar kalau mau terkesan, kalau mau baking kita pikir jiwa seni masing-masing orang kan beda-beda tuh. Mungkin bukan mengambil tindakan mungkin dalam bentuk yang lain. Misalnya misalnya dia kumpul DP sampah kong kasih Bung Iin misalnya. Ada begitu? Ada. Yang tiba-tiba kenapa kita ada untung atau sama kita kan ikut kumpulan di lorong tuh. Jadi ibu-ibu kan setiap kumpulan menyediakan gula-gula gitu. Jadi DP pembungkus gara-gara kita dong tahu, jadi setiap lumbung kumpul dorang kasih. Kebetulan kita ikut. Jadi dong kasih. Jadi kita bawa. Jadi ya itu kita tabung-tabung dulu, nanti kalau ada inspirasi bikin satu apa baru kita bikin. Nah, artinya kan interaksi. Iya, interaksi dengan orang-orang yang ketika tahu Bung Iin tukang baking lukisan sampah. Itu kan istilahnya sesuatu itu, sudah sesuatu. Sudah pengenalan. Secara tidak langsung. Ada, mungkin kan nanti orang tanya di mana kan, Mbak? Oh, di situ. Lewat ibu-ibu ini Betul. Itu teman-teman. Makanya setiap acara kalau kita rasa boleh mau hadir, kita hadir. Bawa supaya nanti baku kenal. Nah, ada juga
ada beberapa pertanyaan yang kita sengaja simpan di akhir. So pernah ada penghargaan enggak dari instansi atau dari Belum ada no. belum ada Kang? Belum ada. Belum tahu. Atau belum aku kenal so. Iya, belum aku dapat. Belum aku dapat. Artinya kan apresiasi dari instansi terhadap individu-individu yang bertindak untuk melakukan membuat langkah-langkah konservasi atau pelestarian alam atau mengantisipasi bahaya sampah. Itu kan orang sudah dengar di mana-mana ada di Pemda-Pemda di pemerintah atau instansi-instansi di daerah-daerah lain ada. Bung In sendiri belum pernah ya? Belum pernah. Dihubungi oleh dinas atau mungkin, apa? Lalu sempat hadir di acara-acara begitu, sempat juga dilihat oleh petinggi-petinggi dan cuma sekedar begitu. Ya, kalau diskusi atau seminar-seminar lingkungan begitu, Bung In hadir enggak? Pernah hadir terundang begitu kong bicara, bukan sebagai pembicara di muka tapi sebagai audiens, kemudian bicara tentang apa yang Bung In sudah lakukan di hadapan instansi-instansi itu. Pernah? Belum. Oh, belum ya. Nah, kita balik lagi. Pernah laku kan? So pernah dibeli. Bisa kasih bocoran enggak berapa yang paling besar, yang paling besar? Dia harganya sesuai dengan besaran atau iya, ada yang besar sesuai besaran. Sesuai ukuran maksudnya. Sesuai ukuran. Yang paling besar 700-an ribu. Iya. Murah sekali itu kalau yang paling rendah 2,5 atau 400. Begitu. Dia so spill DP harga. Nah, pemirsa yang berminat ini uang ratusan ribu tidak berarti apa-apa kalau orang masuk di mall cuma dapat satu celana jeans, satu kemeja. Tapi orang bisa manfaatkan itu untuk berkontribusi terhadap alam. Nah, yang paling terakhir kira-kira Bung In mau sampaikan torang Bung In kegelisahan saat ini apakah secukup tersampaikan atau masih banyak yang masih banyak sih sebenarnya. Apa itu? Kita pikir sama dengan setiap hari di sekolah ataupun di rumah ibadah bahwa mengatakan bahwa kebersihan bagian dari iman. Apakah iman kita sudah menjamin lingkungan terkecil kita sudah bersih, atau kita sudah menjamin bahwa masa depan anak cucu kita ada di tangan orang sekarang, orang dewasa? Iya. Karena yang mampu menyelamatkan lingkungan atau bumi sekarang, orang sekarang. Orang tidak menunggu anak-anak atau anak cucu kita nanti 10 tahun yang akan datang untuk menyelamatkan orang hari ini. Tapi masa depan adalah sekarang, seperti itu. Jadi harus orang bergerak bersama, kita pikir. Bukan cuma slogan kan? Iya, bukan cuma slogan, tapi memang harus sebagian daripada iman tapi iya. Tapi sampahmu iman ada di mana-mana. Nah, kalau secara individu atau hasil secara pribadi yang Bung Iin dapatkan dari berkarya itu apa sebenarnya? Ada kepuasan tersendiri bahwa dengan lukisan seperti ini kita bisa ada di TVRI, kita mungkin besok ada di mana, seperti itu kita tidak tahu. Tapi ada beberapa tempat yang dulunya kita tidak sempat ke situ ataupun tidak malu ataupun apapun yang kita belum sempat ke situ. Akhirnya lewat karya seperti ini kita bisa ada di situ seperti itu. Itu luar biasa. Maksudnya, artinya mau tampil dimanapun ada bahan, ada sesuatu yang kita mau tunjukkan dan bukan cuma mau bilang-bilang, tapi sobeking. Nah, pemirsa, tentunya satu orang Iin Samiaji sudah cukup menginspirasi bagi kita untuk merasa terpanggil. Paling tidak kita mulai dari kesadaran kita untuk meminimalisir sampah yang kita hasilkan, kemudian mulai memilah, mulai mengelola sampah yang torang hasilkan sendiri dengan slogan yang sudah Bung In ciptakan, yaitu kita pe sampah, kita pe tanggung jawab. Demikian podcast Baku Muka untuk kali ini. Torang baku dapat lagi di kesempatan lain. Saya Jamal Rahman Irot.